Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengaruh citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali dengan kepuasan wisatawan sebagai variabel intervening pada destinasi wisata The Great Asia Afrika Lembang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sylvia Rifauzi dengan NIM 112. Nama saya Nurena Rosmawati, NIM 114. Nama saya Nadila Wulandari dengan NIM 132. Selanjutnya, apa saja yang kami bahas? Yang pertama, ada latar belakang penelitian. Yang kedua, ada identifikasi masalah. 3, maksud dan tujuan penelitian. 4, kegunaan penelitian. 5, kerangka pemikiran. 6, metode penelitian. 7, lokasi penelitian. 8, hasil dan pembahasan. 9, simpulan dan saran. Saya akan membahas mengenai latar belakang penelitian. Menurut Halim, tahun 2001, Indonesia negara kaya yang memiliki sumber daya alam yang terdiri dari lautan, matahari, pantai, dan daratan. Jika dikelola dengan benar, dapat memberikan keuntungan besar bagi negara. Salah satu pendaya gunaannya adalah dengan menciptakan daerah tersebut menjadi tempat pariwisata yang dianugerahi sumber daya alam eksotis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memberikan sumber pendapatan. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, suatu kabupaten atau kota dituntut untuk dapat hidup mandiri. Menurut Nugroho, tahun 2017, pariwisata adalah salah satu ujung tombak penerima devisa bagi Indonesia. Menurut Naomi, tahun 2019, salah satu penyumbang devisa bagi negara yaitu Provinsi Jawa Barat, dengan kunjungan yang tercatat berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik atau BPS sebesar 53.203.387 pengunjung yang menikmati wisata di Jawa Barat. Destinasi wisata yang berada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat atau KBB, daerah berhawa sejuk tersebut menghadirkan destinasi wisata yang bertajuk The Great Asia Afrika yang mengusung konsep wisata edukasi dan budaya. Dikutip dari Jabar Express tahun 2020, pada musim hujan, kunjungan wisata The Great Asia Afrika Lembang KBB masih tetap ramai pengunjung. Tetapi, menurut Pradana tahun 2020 mengatakan bahwa pada musim hujan, jumlah wisatawan objek wisata The Great Asia Afrika mengalami penurunan. Menurut Dusti Rawati tahun 2018, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat atau Disbudpar KBB menargetkan kunjungan wisatawan pada tahun 2019 di wilayah KBB mencapai 7 juta pengunjung. Untuk mencapai target tersebut, pihak Disbudpar KBB fokus pada peningkatan infrastruktur pariwisata dengan melakukan pelebaran jalan, agar wisatawan dapat merasa aman dan nyaman saat berkendara menuju destinasi wisata, dan berminat melakukan kunjungan kembali. Menurut Allegre dan Cladera tahun 2009, alasan utama yang menentukan minat untuk berkunjung kembali ke suatu destinasi adalah kepuasan selama berkunjung dan kecintaan wisatawan terhadap destinasi. Hal tersebut dapat diukur dengan jumlah kunjungan berulang yang dilakukan oleh wisatawan tersebut. Dengan demikian, masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah minat berkunjung kembali. Menurut Alameh et al. Tahun 2015, minat berkunjung kembali adalah perasaan ingin mengunjungi kembali suatu destinasi wilayah di masa mendatang. Wisatawan yang memiliki minat untuk melakukan kunjungan kembali dapat ditandai dengan kemauan untuk meninjau kembali destinasi yang sama di masa depan dan merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain. Menurut Mawardi et al. Tahun 2016, citra destinasi dapat mempengaruhi kepuasan wisatawan. Citra destinasi merupakan keyakinan atau pengetahuan mengenai suatu destinasi dan apa yang dirasakan oleh wisatawan selama berwisata, agar destinasi pariwisata sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh wisatawan dengan cara memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi kepuasan wisatawan. Destinasi pariwisata yang baik tentunya dapat membuat wisatawan merasa puas dan kemudian dapat membuat wisatawan berencana untuk berkunjung kembali.
Menurut Coban, tahun 2012, kepuasan wisatawan merupakan ukuran keseluruhan dari pendapat wisatawan pada setiap kualitas destinasi. Hubungan citra destinasi dengan kepuasan wisatawan membuktikan adanya pengaruh secara signifikan citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan. Hal ini dibuktikan melalui penelitian sebelumnya, yaitu menurut Sun et al. Tahun 2013, yaitu penelitian destinasi pariwisata Hainan, Cina, bahwa citra destinasi berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan saat berkunjung ke destinasi pariwisata. Untuk menunjang penelitian ini, peneliti membutuhkan responden. Karakteristik responden yang peneliti pilih yaitu wisatawan yang pernah berkunjung ke The Great Asia Afrika, laki-laki maupun perempuan, yang berusia dari 15 sampai 40 tahun dan berdomisili di wilayah Cimahi, Padalarang, dan Kota Bandung. Destinasi wisata yang diteliti berlokasi di Jalan Raya Lembang Bandung nomor 71 Gudang Kahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Mengacu pada fenomena dan literatur yang dikemukakan, maka penelitian ini akan memfokuskan pada pengujian pengaruh citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali dengan kepuasan wisatawan sebagai variabel intervening. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengidentifikasikan pokok permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan The Great Asia Afrika. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepuasan wisatawan terhadap minat berkunjung kembali pada destinasi The Great Asia Afrika. Yang ketiga, bagaimana pengaruh citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali pada destinasi wisata The Great Asia Afrika. Yang keempat, bagaimana pengaruh citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali pada wisatawan The Great Asia Afrika melalui kepuasan wisatawan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai maksud dan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, maksud. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan informasi mengenai citra destinasi dan juga kepuasan wisatawan dan bagaimana pengaruhnya terhadap minat berkunjung kembali. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan The Great Asia Afrika. Lalu yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kepuasan wisatawan terhadap minat berkunjung kembali pada destinasi wisata The Great Asia Afrika. Lalu yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali pada destinasi wisata The Great Asia Afrika. Dan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali pada destinasi wisata The Great Asia Afrika melalui kepuasan wisatawan. Terdapat dua kegunaan dalam penelitian ini. Yang pertama, kegunaan akademis. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas kajian ilmu di bidang pemasaran, terutama destinasi wisata dengan menggunakan variabel citra destinasi dan kepuasan wisatawan. Lalu yang kedua, yaitu kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi industri pariwisata Kabupaten Bandung Barat, yaitu The Great Asia Afrika yang berlokasi di Lembang, yang mana diharapkan dapat dijadikan dasar untuk penggunaan anggaran dalam pengembangan destinasi wisata agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Dengan didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, maka kami dapat merumuskan 4 hipotesis. Untuk H1, citra destinasi berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan pada destinasi wisata The Great Asia Afrika. Untuk H2, kepuasan wisatawan berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali pada destinasi wisata The Great Asia Afrika. Dan yang ketiga, citra destinasi berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali pada destinasi wisata The Great Asia Afrika. Dan untuk H4, citra destinasi berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali yang dimediasi oleh kepuasan wisatawan pada destinasi wisata The Great Asia Afrika. Berdasarkan hipotesis yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat dibuat model konseptual seperti terlihat pada gambar. Untuk yang pertama, untuk H1, citra destinasi berpengaruh terhadap kepuasan wisatawan. Lalu untuk H2, kepuasan wisatawan berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali. Untuk H3, citra destinasi berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali. Dan yang terakhir, terdapat garis putus-putus yang mana menjelaskan bahwa citra destinasi berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali
yang dimediasi oleh kepuasan wisatawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk menguji hipotesis. Intervensi peneliti terhadap penelitian ini termasuk sedang, karena peneliti melakukan interaksi langsung dengan responden yang berpengalaman untuk mendapatkan jawaban penelitian menurut Skaran and Bouquet tahun 2017. Studi kausal dalam penelitian ini dilakukan dalam situasi yang tidak diatur, yaitu penelitian dalam lingkungan yang alami di mana kejadian berlangsung secara normal menurut Skaran and Bouquet tahun 2017. Strategi penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Unit analisis dalam penelitian adalah individual. Individual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wisatawan The Great Asia Afrika Lembang. Horizon waktu dalam penelitian ini menggunakan cross-seksional. Pengumpulan data menggunakan instrumen berupa kuesioner dan desain pengambilan sampel dengan purpose sampling. Selanjutnya yaitu operasional variabel. Variabel pertama adalah citra destinasi. Definisi dari citra destinasi adalah persepsi individu terhadap karakteristik destinasi yang dapat dipengaruhi oleh informasi, promosi, media massa, serta banyak faktor lainnya. Dimensi pertama dari citra destinasi yaitu cognitive destination image. Indikatornya dari karakteristik alam, salah satunya yaitu tempat atau situs wisata yang dimiliki oleh destinasi wisata. Skala ukur dengan interval. Sumbernya dari Kresno Agus Hendarto 2006. Indikator pada amnesitas salah satunya yaitu aktivitas rekreasi yang tersedia pada destinasi wisata. Sedangkan pada indikator infrastruktur salah satunya yaitu akses menuju destinasi wisata dan kualitas jalan pada destinasi wisata. Selanjutnya yaitu dimensi affective destination image. Indikatornya yaitu pertama, sesuatu yang menyenangkan pada destinasi wisata. 2. Kelayakan destinasi wisata. 3. Masyarakat yang ramah di destinasi wisata. 4. Kondisi aman pada destinasi wisata. Skala ukurnya yaitu dengan interval. Sumbernya dari Jorgensen tahun 2004. Selanjutnya, variabel kepuasan wisatawan. Definisi dari kepuasan wisatawan adalah ukuran keseluruhan dari pendapatan wisatawan pada setiap kualitas destinasi. Ukuran tersebut dapat dipertimbangkan sebagai nilai mengenai kualitas hasil dari destinasi pariwisata. Indikator dari kepuasan wisatawan yang pertama yaitu perasaan senang. Kedua, kepercayaan destinasi, dan ketiga, tingkat kepuasan dari destinasi. Skala ukurnya yaitu interval. Sumbernya yaitu Coban 2012 dan Yüksel et al. 2010. Variabel terakhir yaitu minat berkunjung kembali. Definisi dari minat berkunjung kembali adalah perasaan ingin mengunjungi kembali destinasi wisata di masa mendatang. Indikator dari minat berkunjung kembali yang pertama yaitu motivasi dalam memilih tujuan wisata. 2. Kecintaan wisatawan terhadap destinasi wisata. Ketiga, kepuasan selama berkunjung. Skala ukurnya dengan interval. Sumbernya yaitu menurut Alme et al. 2015, Allegre dan Cladera tahun 2009. Di sini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh kelompok kami yaitu dengan menggunakan metode kuesioner. Pengujian instrumen kuesioner dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh tepat untuk menguji hipotesis menurut Skaran and Bouquet tahun 2017. Ada dua macam teknik pengujian instrumen. Pertama, uji validitas, dan kedua, uji reliabilitas menurut Skaran and Bouquet tahun 2017. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa baik instrumen yang akan dikembangkan mengukur suatu konsep dalam penelitian menurut Skaran and Bouquet tahun 2017. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan stabilitas instrumen penelitian dalam mengukur suatu konsep yang dimaksud menurut Skaran and Bouquet tahun 2017. Selanjutnya yaitu teknik penentuan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan yang telah berkunjung ke The Great Asia Afrika Lembang. Desain pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purpose sampling yang termasuk dalam non-probabilitas sampling. Karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah wisatawan generasi milenial yang telah berkunjung ke The Great Asia Afrika Lembang. Saya akan membahas mengenai teknik pengukuran data.
Teknik pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan hasil data dalam bentuk data interval. Skala Likert adalah skala yang dirancang untuk menelaah seberapa kuat anggota sampel menyetujui suatu pertanyaan pada skala 5 poin. Bisa dilihat pada tabel tersebut skor alternatif jawaban responden berdasarkan skala Likert. Skor dengan angka 5 yaitu sangat setuju, 4 setuju, 3 tidak berpendapat, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Metode pengolahan data. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan metode pengolahan data kuantitatif. Peneliti menggunakan program SPSS versi 25 untuk pengolahan data. Menurut Sekaran dan Bogi, langkah-langkah dalam pengolahan data terdiri dari pengkodean dan data entry, mengedit data, dan transformasi data. Menurut Sekaran and Bogi, tahun 2017, pengkodean merupakan angka pertama termasuk memberikan nomor pada respon dari responden sehingga respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam database. Selanjutnya, setelah data dimasukkan, maka data tersebut perlu diedit untuk menemukan dan memperbaiki bagian yang hilang dan data yang tidak logis, tidak konsisten, atau tidak sah dalam informasi yang diberikan oleh responden. Sementara itu, transformasi data adalah proses perubahan representasi numerik awal dari nilai kuantitatif menjadi nilai yang lain. Selanjutnya, metode analisis data. Menurut Sekaran dan Bogi, tahun 2017 menyatakan bahwa analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. Lalu, analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan peneliti menguji variabel citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan dan minat berkunjung kembali. Metode analisis data yang pertama menggunakan analisis regresi sederhana. Menurut Sekaran dan Bogi tahun 2017 menjelaskan bahwa analisis regresi sederhana digunakan apabila satu variabel bebas dihipotesiskan akan mempengaruhi satu variabel terikat. Penggunaan analisis regresi sederhana pada penelitian ini yaitu peneliti menguji variabel citra destinasi terhadap variabel kepuasan wisatawan dan variabel minat berkunjung kembali secara parsial. Dari keempat hipotesis, 3 menggunakan analisis regresi sederhana dan 1 menggunakan analisis regresi berganda dan uji Sobel. Untuk pengujian menggunakan analisis regresi sederhana seperti yang tertuang dalam persamaan yang diadaptasi oleh Sugiyama pada tahun 2014. Untuk hipotesis pertama, Y sama dengan A plus B1X. Untuk hipotesis yang kedua, Z sama dengan A plus B2X. Untuk hipotesis yang ketiga, Z sama dengan A plus B3X. Lalu, untuk hipotesis 4 menggunakan analisis regresi berganda. Z sama dengan A plus B4X plus B5Y. Uji Sobel dilakukan menggunakan uji Sobel online oleh Fletcher tahun 2018. Seperti yang terlihat di samping, itu adalah penampakan dari uji Sobel online. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji Sobel untuk hipotesis yang terakhir, sebagaimana dikembangkan oleh Sobel. Lalu terdapat formulasi Sobel yang dikemukakan oleh Fletcher dan Hayes tahun 2004. Formulasi dan keterangannya di luar sini. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Menurut Ghazali tahun 2013 menyatakan bahwa uji asumsi klasik bisa menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Untuk uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas, peneliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan angka signifikansi 5%. Apabila lebih besar dari signifikansi 5%, maka dapat dikatakan berdistribusi normal, dan apabila lebih rendah daripada angka signifikansi 5%, maka data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah
dua variabel atau lebih dalam model regresi saling berhubungan. Hal tersebut ditunjukkan apabila nilai tidak lebih besar dari angka 10, maka terbebas dari multikolinearitas. Lalu yang terakhir dari metode analisis data yaitu uji hipotesis. Menurut Sekaran dan Bogi tahun 2017 menyatakan bahwa pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan secara akurat bahwa hipotesis 0 dapat ditolak dan digantikan oleh hipotesis alternatif. Adapun hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pengaruh variabel citra destinasi terhadap variabel kepuasan wisatawan. Dengan H0 sama dengan B1 kurang dari 0, tidak terdapat pengaruh variabel citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan. Dan H alternatif sama dengan B1 lebih besar daripada 0, terdapat pengaruh antara variabel citra destinasi terhadap variabel kepuasan wisatawan. Lalu begitu seterusnya untuk hipotesis yang kedua, ketiga, dan keempat, yang mana H0 tidak memiliki pengaruh dan untuk H alternatif memiliki pengaruh. Untuk lokasi penelitian, kita memilih destinasi wisata The Great Asia Afrika yang beralamat di Jalan Raya Lembang, Bandung, nomor 71 Gudang Kahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kami melakukan penelitian terhadap 120 responden dengan profil jenis kelamin didominasi oleh perempuan sebanyak 75% dan laki-laki sebanyak 25%. Selanjutnya, profil responden berdasarkan pekerjaan, 5% untuk pelajar, 80% untuk mahasiswa, yang mana mahasiswa menjadi responden terbanyak untuk penelitian ini, lalu 0,8% untuk pengusaha, dan sebesar 14,2% yang memilih lainnya. Lalu profil responden dari segi usia kurang dari 15 tahun dengan presentase 1,7%, 15-23 tahun mendominasi dengan presentase 93,3%, untuk 24-32 tahun 4,2%, dan untuk lebih dari 40 tahun sebesar 0,8%. Dan yang terakhir, profil responden berdasarkan penghasilan sebesar 63,3% untuk responden yang berpenghasilan kurang dari 1 juta, 27,5% untuk responden yang berpenghasilan 1-3 juta rupiah, dan 9,2% untuk responden dengan penghasilan lebih dari 3 juta. Hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian yaitu ada variabel X, citra destinasi, kode X1, pernyataan, The Great Asia Afrika memiliki pemandangan alam yang indah. R hitungnya 0,637 lebih besar dari R tabel yaitu 0,1496, maka dapat disimpulkan bahwa X1 tersebut valid. X2, The Great Asia Afrika merupakan destinasi wisata yang menyenangkan untuk dikunjungi. R hitungnya 0,741, maka R tabelnya yaitu 0,1496, maka dapat disimpulkan bahwa X2 tersebut valid. X3, lingkungan destinasi wisata The Great Asia Afrika tidak tercemar, sehingga keindahan tetap terjaga. R hitungnya 0,645 lebih besar dari R tabel yaitu 0,1496, maka dapat disimpulkan bahwa X3 tersebut valid. X4, kebersihan pada lingkungan The Great Asia Afrika terjaga dengan baik. R hitungnya sebesar 0,415 lebih besar dari R tabel yaitu 0,1496, maka dapat disimpulkan bahwa X4 tersebut valid. X5, The Great Asia Afrika menawarkan beragam jenis makanan. R hitungnya 0,528 lebih besar dari R tabel yaitu 0,1496, maka dapat disimpulkan bahwa X5 tersebut valid. X6, The Great Asia Afrika menawarkan beragam aktivitas luar ruangan. R hitungnya yaitu 0,601
X7 lebih besar dari R tabel sebesar 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa X6 tersebut valid. X7, The Great Asia Afrika memiliki fasilitas yang memadai, seperti tempat ibadah, toilet, dan lain-lain. R hitungnya sebesar 0,604 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa X7 tersebut valid. X8, akses menuju destinasi wisata The Great Asia Afrika sudah baik. R hitungnya sebesar 0,545 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa X8 tersebut valid. X9, The Great Asia Afrika memiliki kualitas jalan yang baik untuk dilalui pengunjung. Ada R hitungnya 0,604 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa X9 tersebut valid. X10, The Great Asia Afrika merupakan destinasi wisata yang cukup ramai dikunjungi. R hitungnya sebesar 0,712 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa X10 tersebut valid. X11, The Great Asia Afrika merupakan destinasi wisata yang memberikan kesan menyenangkan terhadap wisatawan. R hitungnya yaitu 0,705 lebih besar dari R tabel 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa X11 tersebut valid. X12, The Great Asia Afrika merupakan destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. R hitungnya 0,773 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa X12 tersebut valid. X13, masyarakat di sekitar destinasi wisata The Great Asia Afrika ramah terhadap pengunjung. R hitungnya 0,600 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa X13 tersebut valid. X14, The Great Asia Afrika merupakan destinasi wisata yang aman dikunjungi. R hitungnya 0,669 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa X14 tersebut valid. Kepuasan wisatawan, yaitu Y, dengan kode Y1, saya merasa senang dengan adanya destinasi wisata The Great Asia Afrika Lembang, yaitu R hitungnya sebesar 0,715 lebih besar dari R tabel sebesar 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa Y1 tersebut valid. Y2, saya percaya bahwa The Great Asia Afrika Lembang wisatawan mendapatkan pengetahuan tentang kebudayaan Asia dan Afrika. R hitungnya sebesar 0,747 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa Y2 tersebut valid. Y3, saya merasa sangat puas dengan fasilitas-fasilitas yang ada di The Great Asia Afrika Lembang. R hitungnya yaitu 0,790 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa Y3 tersebut valid. Ada minat berkunjung kembali, yaitu Z dengan kode Z1, saya merasa termotivasi untuk berkunjung kembali ke destinasi wisata The Great Asia Afrika Lembang karena di destinasi wisata tersebut memiliki banyak destinasi unik yang diberikan. R hitungnya sebesar 0,744 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa Z1 tersebut valid. Z2, saya merasa cinta terhadap destinasi wisata The Great Asia Afrika Lembang karena dengan berkunjung ke destinasi wisata tersebut, kita bisa merasa seperti sedang menjelajahi dua benua, yaitu Asia dan Afrika. R hitungnya yaitu 0,626 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa Z2 tersebut valid. Z3, saya merasa puas selama berkunjung ke destinasi wisata The Great Asia Afrika Lembang dengan R hitung sebesar 0,755 lebih besar dari R tabel, yaitu sebesar 0,1496. Maka dapat disimpulkan bahwa Z3 tersebut valid.
Hasil uji reliabilitas dilihat dari Crown Batch Alpha lebih besar dari R tabel yaitu 0,931 lebih besar dari 0,1496. Maka variabel dianggap reliable dan hasil Crown Batch Alpha juga lebih besar dari 0,60. Hasil uji asumsi klasik yaitu ada hasil uji normalitas data, hasil perhitungan uji normalitas data pada citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan pada destinasi wisata The Great Asia Afrika. Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,200 di mana lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini adalah berdistribusi normal. Dan ada hasil perhitungan uji normalitas data pada citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali yang dimediasi oleh kepuasan wisatawan pada destinasi The Great Asia Afrika Lembang. Dari hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0,200 di mana lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada penelitian ini adalah berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas. Hasil perhitungan uji multikolinearitas pada citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan pada destinasi wisata The Great Asia Afrika. Dari hasil perhitungan tabel tersebut, hasil multikolinearitas variabel bebas menunjukkan bahwa nilai VIF sama dengan 1 di mana nilai tersebut lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bebas dari multikolinearitas. Hasil perhitungan uji multikolinearitas pada citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali yang dimediasi oleh kepuasan wisatawan pada destinasi wisata The Great Asia Afrika. Dari hasil perhitungan yang ada pada tabel tersebut, hasil uji multikolinearitas variabel bebas menunjukkan bahwa nilai VIF citra destinasi sama dengan 2,531, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bebas dari multikolinearitas. Dan dari hasil perhitungan yang ada pada tabel hasil uji multikolinearitas variabel bebas menunjukkan bahwa nilai VIF kepuasan wisatawan sama dengan 2,531, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bebas dari multikolinearitas. Hasil uji heterokedastisitas yaitu ada hasil perhitungan uji heterokedastisitas citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan pada destinasi The Great Asia Afrika. Dari hasil uji multikolinearitas menggunakan uji Gleiser, hasil signifikansi dari variabel bebas atau variabel citra destinasi atau variabel X sebesar 0,430 di atas dari nilai signifikan si standar yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Dan ada hasil perhitungan uji heterokedastisitas pada citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali yang dimediasi oleh kepuasan wisatawan pada destinasi wisata The Great Asia Afrika. Dari hasil uji multikolinearitas menggunakan uji Gleiser, hasil signifikansi dari variabel bebas atau variabel citra destinasi atau variabel X sebesar 0,947 di atas dari nilai standar signifikansi yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Dari hasil uji multikolinearitas menggunakan uji Gleiser, hasil signifikansi dari variabel bebas atau variabel kepuasan wisatawan atau variabel Y sebesar 0,664 di atas dari nilai standar signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Hasil uji regresi berganda. Hasil uji regresi berganda pada citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan The Great Asia Afrika. Pada tabel tersebut menyajikan hasil uji regresi berganda yang kemudian diperoleh hasil persamaan regresi berganda yaitu Y1 sama dengan minus 0,438 ditambah 0,228X. Berdasarkan persamaan regresi, maka dapat diinterpretasikan yaitu Y sama dengan kepuasan wisatawan dan X sama dengan citra destinasi. Konstanta bernilai minus 0,438 menunjukkan apabila semua variabel bernilai 0, maka kepuasan wisatawan akan bernilai minus 0,438 satuan.
koefisien regresi citra destinasi berarah positif sebesar 0,228 satuan, yang artinya bahwa peningkatan citra destinasi sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepuasan wisatawan sebesar 0,228 satuan. Dan ada hasil uji regresi berganda kedua, yaitu pengaruh citra destinasi dan kepuasan wisatawan terhadap minat berkunjung kembali di grid Asia Afrika. Pada tabel tersebut menyajikan hasil uji regresi berganda yang kemudian diperoleh hasil persamaan regresi berganda, yaitu Z sama dengan 0,311 ditambah 0,087X ditambah 0,558Y. Berdasarkan persamaan regresi, maka dapat diinterpretasikan yaitu Z sama dengan minat berkunjung kembali, Y sama dengan kepuasan wisatawan, X sama dengan citra destinasi. Konstanta bernilai 0,311 menunjukkan apabila semua variabel bernilai 0, maka kepuasan wisatawan akan bernilai 0,311 satuan. Koefisien regresi citra destinasi berarah positif sebesar 0,087 satuan, yang artinya bahwa peningkatan citra destinasi sebesar 1 satuan akan meningkatkan kepuasan wisatawan sebesar 0,087 satuan. Koefisien regresi kepuasan wisatawan berarah positif sebesar 0,558 satuan, yang artinya bahwa peningkatan kepuasan wisatawan sebesar 1 satuan akan meningkatkan minat berkunjung kembali sebesar 0,558 satuan. Selanjutnya yaitu hasil uji hipotesis mengacu pada hasil output dari regresi berganda. Yang pertama yaitu pengaruh variabel citra destinasi terhadap variabel kepuasan wisatawan. Hasil analisis pengaruh citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung citra destinasi terhadap kepuasan wisatawan, sehingga hipotesis 1 diterima. Yang kedua yaitu pengaruh variabel kepuasan wisatawan terhadap variabel minat berkunjung kembali. Hasil analisis pengaruh kepuasan wisatawan terhadap minat berkunjung kembali didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung kepuasan wisatawan terhadap minat berkunjung kembali, sehingga hipotesis 2 diterima. Ketiga yaitu pengaruh variabel citra destinasi terhadap variabel minat berkunjung kembali. Hasil analisis pengaruh citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,006 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali, sehingga hipotesis 3 diterima. Keempat yaitu pengaruh variabel citra destinasi terhadap variabel minat berkunjung kembali yang dimediasi oleh variabel kepuasan wisatawan. Hasil analisis pengaruh citra destinasi melalui kepuasan wisatawan terhadap minat berkunjung kembali diketahui pengaruh langsung yang diberikan oleh citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali sebesar 0,273. Sedangkan pengaruh tidak langsung citra destinasi melalui kepuasan wisatawan terhadap minat berkunjung kembali adalah perkalian nilai beta X terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z yaitu 0,778 dikali 0,214 sama dengan 0,166. Maka pengaruh total yang diberikan X terhadap Z adalah pengaruh langsung yang ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu 0,273 ditambah 0,166 sama dengan 0,439. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,273 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,166, yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung citra destinasi melalui kepuasan wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pengunjung kembali. Selanjutnya ada hasil uji Sobel. Dikarenakan penelitian ini menggunakan uji satu arah, maka nilai signifikansi 0,00000096 dibagi 2 menjadi 0,00000048.
karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, di mana 0,00000048 kurang dari 0,05, maka kepuasan wisatawan memediasi citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pertama, citra destinasi berpengaruh positif terhadap kepuasan wisatawan pada destinasi wisata The Great Asia Afrika Lembang. Kedua, kepuasan wisatawan berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali pada destinasi wisata The Great Asia Afrika Lembang. Ketiga, citra destinasi berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali pada destinasi wisata The Great Asia Afrika Lembang. Keempat, citra destinasi berpengaruh positif terhadap minat berkunjung kembali yang dimediasi oleh kepuasan wisatawan pada destinasi wisata The Great Asia Afrika Lembang. Untuk saran, pertama dari implikasi ilmiah. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya yaitu keterbatasan pada lokus penelitian. Yang mana penelitian ini hanya melibatkan masyarakat dari Kota Bandung, Cimahi, dan juga Padalarang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan cakupan wilayah geografis yang lebih luas, sehingga hasil penelitian lebih menggeneralisasi. Kedua yaitu implikasi manajerial. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keseluruhan faktor berpengaruh terhadap minat berkunjung kembali wisatawan. Maka dari itu sebaiknya pengelolaan destinasi wisata memperhatikan berbagai aspek yang menggambarkan citra destinasi wisata yang baik seperti tempat atau situs wisata, memberikan kesan yang menyenangkan, serta lingkungan yang bersih pada destinasi wisata, sehingga wisatawan merasa nyaman berada pada lingkungan destinasi wisata.